Halo Mom and Dad, selamat bertemu dengan saya Miss Rose sebagai Ketua Yayasan Anak Cerdas dan Pembina Sekolah Semacureka. Di sini saya mau menjelaskan tentang e-library. E-library ini lahir dari ide kita bagaimana mensiasati anak supaya tidak terlalu bergantung dengan gadget. Selama masa pandemi ini, anak belajar melalui gadget. Tanpa gadget kayaknya sepertinya mereka nggak bisa belajar. Dan ada kecenderungan nanti anak tergantung dengan gadget. Ini yang kami nggak mau. Di samping kita tahu sebagai guru kita sadar bahwa belajar itu, membaca itu pangkal pandai. Dan membaca buku, Mom and Dad, tidak bisa digantikan dengan membaca Kindle, membaca dalam gadget. Buku yang berbentuk fisik ini tetap adalah buku yang sangat menarik. Beda banget, nggak ada yang bisa menggantikan. Walaupun sudah ada online book, e-book, whatever namanya, tidak bisa menggantikan di mana anak bisa melihat secara visual, menggaris kisah satu, menjawab, memahami dengan konteks yang visual sekali dalam pandangan anak. Di samping kita tahu bahwa membaca itu pangkal pandai. Kalau gadget mereka nggak tahan untuk membaca lama-lama. Nanti pada waktu ujian nasional, ya sekarang sudah nggak ada ujian nasional ya, tapi pada waktu ujian-ujian itu kemampuan membaca itu penting sekali. Bagaimana kalau kemampuan membaca itu tidak dididik, dilatih dengan buku, tapi hanya dengan gadget doang. Di samping merusak mata, karena itu ada radiasinya, lalu anak jadi jauh dari buku. Dan orang Indonesia punya masalah yang lain, yaitu apa? Malas membaca. Hanya kalangan-kalangan yang berpendidikan yang rajin ke toko buku, yang rajin ke Gramedia. Dulu sebelum pandemi kita mengharuskan anak-anak untuk pinjam buku setiap hari Jumat. Lalu menulis laporannya gimana dia baca buku. Dan ada anak-anak yang sangat antusias pinjam buku. Tapi ada anak-anak yang cuek aja, nggak peduli. Demikian pun di toko buku, kami menghimbau orang tua pada waktu weekend jalan-jalannya jangan ke mall main-main doang, tapi ke toko buku. Karena buku itu adalah jendela dunia, jendela melihat ilmu pengetahuan. Dan kemampuan, kebiasaan membuka buku ini akan terbawa oleh anak sampai dia besar nanti ketika sudah kuliah, bikin tesis, atau dia bekerja. Hai kids and parents, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini Miss Astrid akan menjelaskan tentang tata cara meminjam buku dan apa program yang akan diadakan oleh perpustakaan kita. Sekarang kita udah punya perpustakaan loh, Smart Eureka Library. Yeay! Oke anak-anak, sekarang langsung aja ya Miss Astrid akan menginfokan bagaimana kalian cara meminjam ya, cara meminjam buku di perpustakaan dan hari-hari yang ditentukan. Oke, pertama-tama untuk kalian yang mau menjadi anggota dan Miss Astrid sarankan jangan mau ya, tapi harus menjadi anggota dari Smart Eureka Library ya. Pertama-tama kalian untuk menjadi anggota perpustakaan kita ini tidak dipungut biaya, gratis. Semua anak boleh kalau menjadi anggota perpustakaan dari Smart Eureka Library. Orang tua juga boleh ya, parents boleh juga untuk menjadi anggota perpustakaan kami. Tidak dipungut biaya. Nanti akan kita buatkan nomor anggota dan kartu anggota, tapi tidak berwujud kartu ya, tapi nanti saya akan buat di data saya saja. Nah, pertama-tama itu, lalu hari peminjaman anak-anak. Peminjaman buku bisa dilakukan seminggu 2 kali ya, dalam 2 hari, yaitu Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat kalian boleh meminjam buku. Boleh pilih mau Kamis atau Jumat. Jadi nanti buku yang akan kalian pinjam itu akan
taruh di pos satpam, kalian tinggal ambil ya Senin dan Jumat itu. Dan waktu peminjaman itu adalah 1 minggu. Jadi kalau kalian pinjamnya Kamis, ya kalian harus kembalikan lagi Kamis depan ya. Kalau pinjamnya Jumat, kembalikannya Jumat depan. Nah, kalau kalian terlambat, sampai terlambat mengembalikan, misalnya harusnya mengembalikan Kamis depan tapi wah, Jumat baru mengembalikan. Nah, kalian kena denda anak-anak di sini ya. Memang jadi anggota perpustakaan gratis, tapi kalau terlambat mengembalikan buku ada dendanya ya. Dendanya berapa, Miss? Dendanya setiap terlambat 1 hari dendanya Rp1.000 ya anak-anak ya. Wow, ini bukan untuk menghukum kalian ya, tapi Miss Astrid mau mengadakan denda untuk menerapkan sikap tanggung jawab dan disiplin ya anak-anak ya. Kalau memang sudah waktunya dikembalikan, ya harus dikembalikan. Kalau tidak, ada dendanya. Sama seperti kita bayar rekening listrik, telepon, dan internet, itu pasti ya. Kalau nanti kita terlambat, pasti ada aja ya punishment-nya. Itu untuk melatih perilaku tanggung jawab, dan yang paling penting apa? Respect ya. Kita respect sama diri kita sendiri dengan cara disiplin. Oke anak-anak. Baik, sekarang Miss Astrid mau kasih tahu ya, kalau misalkan kamu minjam buku, hanya boleh pinjam 1 untuk yang buku tebal. Kalau buku komik boleh pinjam 2. Yeay! Buku yang tipis-tipis boleh pinjam 2. Tapi kalau hanya buku tebal atau ensiklopedia anak ya, hanya 1. Ya, baca dulu baru pinjam lagi yang lain. Oke anak-anak ya. Nah, ada program di perpustakaan. Setiap 3 bulan sekali Miss Astrid akan lihat nih lewat aplikasi nanti ya, siapa yang paling rajin nih minjem bukunya. Kalau ada anak yang paling rajin dan paling tidak pernah kena denda, nah Miss Astrid akan pilih. Nanti Miss Astrid minta dia menceritakan apa sih buku yang udah dia baca. Pilih 1 aja yang dia udah baca. Nah di situ nanti setiap 3 bulan sekali Miss Astrid akan pilih the great reader, yes, pembaca yang baik, dan Miss Astrid akan kasih souvenir dari perpustakaan. Ada hadiah loh. Apa itu? Oh, rahasia anak-anak ya. Dari Miss Astrid, dari perpustakaan ya. Baik anak-anak, jelas. Nanti untuk cara peminjamannya, kita sudah punya aplikasi di WA. Kalian tinggal nanti ikuti cara peminjaman buku dengan cara-cara yang di bawah ini ya, lewat WA perpustakaan kita. Oke, kita juga akan membentuk klub perpustakaan nantinya. Kalian ikuti saja cara-cara yang di bawah ini. Oke anak-anak, selamat menikmati hadirnya perpustakaan kita dan membacalah setiap waktu ya. Bye kids, bye parents.